Sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ivan Nur Aziz. Pada kesempatan sore hari ini kita bakal ngobrol lagi persoalan isu-isu terkini, atau kita bakal balik lagi di kegiatan yang biasa kita lakukan, itu berdiskusi sama teman gitu kan. Atau dalam hal ini tema acara ini adalah ngobrol jembatur ya. Nah, ngobrol jembatur episode kedua kali ini kita bakal berbicara mengenai persoalan buruh yang ada di Indonesia. Nah, jadi problematika apa aja sih yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan buruh gitu kan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng atau ngobrol-ngobrol santai sama teman saya di samping saya ini. Nanti Mas di samping saya ini akan memperkenalkan diri. Nah, jadi sebelum Mas yang di samping saya ini memperkenalkan diri, jadi sore hari ini kita akan berbicara mengenai kondisi secara umum ya, problematika tentang kondisi buruh-buruh di Indonesia, atau karyawan-karyawan yang ada di Indonesia. Kemudian nanti secara eksplisit kita akan berbicara mengenai apa yang dialami oleh Mas di samping saya ini gitu kan. Nah, jadi Mas di samping saya ini merupakan salah seorang yang menjadi korban dari kekejaman atau ketertindasan dari sistem yang telah terbangun di Indonesia seperti sekarang ini. Oke, untuk itu langsung aja saya akan monggo Mas langsung memperkenalkan diri aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Alwan. Saya korban dari PHK. Oke. Jadi Mas Ibnu Alwan ini merupakan salah seorang yang menjadi korban atau pemutusan hubungan kerja di salah satu perusahaan atau di salah satu industri yang ada di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cirebon. Nah, pada sore hari ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang mengenai kondisi atau mengenai apa yang dialami Mas Ibnu. Akan ngobrol santai atau ngobrol jembatur sama Mas Ibnu Alwan ya. Nah, Mas Ibnu Alwan ini merupakan salah seorang korban dari pemutusan hubungan kerja di industri ya, salah satu industri yang ada di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cirebon. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang ada di wilayah Cirebon atau Kabupaten Cirebon, mungkin pernah mendengar ya istilahnya kasus yang telah menimpa Mas Ibnu Alwan. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah mendengar atau belum pernah mengetahui kasus Mas Ibnu Alwan, sore hari ini saya akan mencoba mengajak Mas Ibnu Alwan untuk menyuarakan atau speak up terhadap kasusnya yang sudah 2 tahun berjalan, tetapi tidak ada hasilnya dan tidak ada ujungnya sampai saat ini, seperti itu. Nah, Mas Ibnu Alwan, nah kalau kita ngomongin persoalan buruh ya Mas Ibnu, mungkin ya persoalan buruh di Indonesia itu kan memang problematikanya banyak sekali ya Mas, dari mulai keselamatan kerja di perusahaan, kemudian kesejahteraan, hingga tunjangan-tunjangan seperti tunjangan hari tua, tunjangan transportasi dan lain sebagainya lah, banyak ya Mas kalau kita ngomongin persoalan buruh. Nah, mungkin yang dari hal yang paling umum Mas, ketika Mas mengalami menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang buruh di industri ya, gimana sih Mas kondisi secara umumnya yang dialami oleh teman-teman buruh itu? Nah, kondisi secara umum maksudnya bagaimana pekerjaannya, kemudian situasinya, apakah membuat teman-teman karyawan atau buruh itu sejahtera dan lain sebagainya. Itu gimana Mas? Jadi di tempat situ nggak ada yang namanya sejahtera. Bahkan saya masuk pun di perusahaan tersebut nggak ada yang namanya tanda tangan kontrak. Jadi HRD bilang ini, kalau kerja di tempat ini itu nggak ada tanda tangan kontrak dulu. Nah, pokoknya sekuat-kuatnya lah. Nah, selama bekerja di situ udah 1 tahun, baru saya ngalamin tanda tangan kontrak kerja di situ. Nah, dari tunjangan juga tidak ada. Pokoknya tidak sejahtera lah. Berarti tidak ada kesejahteraan lah ya, ibaratnya seperti itu ya. Oke. Memang teman-teman, jadi yang menjadi persoalan hingga saat ini adalah di mana di dalam sistem ekonomi ya, kalau kita berbicara sistem ekonomi, memang jadi sistem ekonomi yang ada di kita kan memang ya teman-teman mungkin yang memahami ya, telah kita ketahui gitu bahwasannya sistem kapitalisme ini memang
mengharuskan dimana rakyat kecil atau kaum proletariat seperti buruh ya, atau seperti kita rakyat kecil ini mengharuskan berkorban, tetapi yang mengambil untung atau menghisap keuntungannya adalah orang-orang elit atau orang-orang yang memiliki modal besar seperti itu. Nah, jadi apa yang dialami oleh Mas Ibnu Alwan ini memang menjadi bukan rahasia umum lagi, di mana kondisi buruh atau kondisi karyawan yang ada di Indonesia ini memang jauh dari kata sejahtera atau jauh dari kata layak kehidupannya, teman-teman. Nah, maka dari itu saya akan berbicara di sini pada sore hari ini kita akan berbicara mengenai kesejahteraan buruh, kemudian kita akan berbicara mengenai secara eksplisit apa yang dialami oleh Mas Ibnu Alwan. Nah, tadi Mas Ibnu Alwan mengatakan bahwasanya di tempat Mas Ibnu Alwan ini tidak ada kesejahteraan atau tidak ada yang dinamakan sejahtera bagi seorang buruh gitu kan. Nah, bahkan tadi dijelaskan juga ketika masuk ke industri tersebut, awal bekerja hingga 1 tahun itu tidak ada tanda tangan kontrak, dan baru 1 tahun jalan bekerja baru ada tanda tangan kontrak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apabila terjadi sesuatu di dalam pekerjaannya sebelum ada tanda tangan kontrak, lalu siapa yang bertanggung jawab atas hal itu, teman-teman? Ini yang jadi pertanyaan, teman-teman. Nah, yang menjadi kejanggalan, dan ini adalah sebuah sistem di mana sistem kapitalisme ini mengharuskan rakyat kecil atau kaum proletariat seperti kita ini mengorbankan tenaganya dan untuk menjadikan sebuah keuntungan bagi mereka seperti itu. Nah, oke. Mas Ibnu Alwan, selain tidak mendapatkan kesejahteraan, apalagi yang Mas Ibnu Alwan rasakan atau alami secara umum bekerja menjadi seorang buruh atau bekerja di industri seperti itu? Pokoknya di situ mah gimana ya, dari uang makan aja kan nggak ada uang makan aja. Terus peraturan tidak sesuai lah dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, dari membawa handphone pun tidak boleh. Nah, gimana kalau misalkan ada apa-apalah dari pihak keluarga terus mau ngabarin lewat apa kan? Nah, kita bawa handphone asalkan jangan main handphone di pas jam kerja kan. Nah, itu melarang. Peraturan nggak jelas juga. Berarti memang selama Mas Ibnu Alwan bekerja di perusahaan tersebut ya, kalau di industri tersebut memang banyak sekali gitu kan peraturan-peraturan atau kondisi-kondisi yang janggal ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, pada ini Mas Ibnu Alwan kerja di perusahaan tersebut udah 2 tahun yang lalu ya Mas? 2 tahun. 2 tahun yang lalu ya. Oke. Jadi gini teman-teman, 2 tahun yang lalu itu kejadian yang dialami oleh Mas Ibnu Alwan ini memang sempat viral ya di teman-teman di wilayah Cirebon, khususnya mungkin di wilayah 3 Cirebon, teman-teman mungkin mengetahui gitu kan kejadian yang dialami Mas Ibnu Alwan ini gitu. Nah, jadi kejadian yang dialami Mas Ibnu Alwan ini merupakan salah satu kelalaian dari pemilik modal atau pemilik perusahaan, kemudian menjadi sebuah bukti di mana sistem kapitalis ini memakan korban lagi seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Jadi pada waktu itu saya juga sempat mendengar kasus Mas Ibnu Alwan ini, bahwasannya memang ada salah seorang buruh di industri di wilayah Cirebon itu terkena pemutusan hubungan kerja atau habis kontrak secara tiba-tiba gitu ya Mas ya. Iya. Secara tiba-tiba tidak ada komunikasi dan lain sebagainya. Tetapi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mungkin nanti secara lengkapnya Mas Ibnu Alwan akan menceritakan secara konkret dan secara detail ya Mas, dari mulai awal Mas Ibnu Alwan bekerja di situ pada tahun berapa, kemudian kejadiannya pada tahun berapa gitu, dan detail kejadiannya seperti apa sampai paling akhir Mas, sampai paling ujung, apakah ada hasilnya atau apakah ada pertanggungjawaban atau ada apa seperti itu. Monggo Mas, langsung aja diceritakan. Saya kerja di situ awal masuk 2016. Nah, saya kerja di situ selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun saya terkena musibah kecelakaan kerja. Ketumpahan lem Haiki, lem Korea. Nah, saya terkena lem
di tahun 2018 bulan Desember. Saya di situ lagi kerja. Nah, saya nggak tahu bahwa ada lem Haiki di atas mesin. Si lem Haiki jatuh, kena jidat, ngucur ke mata kanan dan mata kiri terkena sedikit. Pas terkena lem, saya langsung ke puskesmas terdekat di PT tersebut. Nah, setelah ke sana, dari pihak puskesmas nggak sanggup untuk melepaskan lem yang ada di bola mata saya. Nah, saya balik lagi ke PT. Nah, saya bilang ke mandor bahwa saya kena lem. Nah, di situ mandor coba untuk melepaskan lem tersebut di bola mata saya. Nah, setelah terlepas, saya pulang Kalau boleh tahu itu lepasnya pakai apa, Mas? pakai kain, Pakai kain. pakai kain. Nah, besoknya saya ke eye center, periksa mata yang kanan kan, dan mata yang kiri tidak terkontrol. Sampai saat ini pun ya pokoknya ya tidak bisa melihat lah mata Yang sebelah kiri, Mas. yang sebelah kiri, cuman cahaya doang. Nah, yang sebelah kiri itu mata membusuk, Mas, membusuk. Jadi pas kejadian si lem tuh mengendap 5 hari. Nah, posisi saya terus maksakan untuk bekerja, bahwa saya tanggung jawab lah. Di hari Jumat saya coba izin ke supervisor, izin untuk periksa mata ke eye center. Nah, supervisor bilang seperti ini, Ibnu sudah diobatin belum matanya? Sudah. Ya udah istirahat aja di musola, tidak diizinin loh. Nah, ketimbang saya istirahat di musola, ya udah saya lanjut bekerja. Besoknya lagi saya berangkat hari Sabtu. Nah, teman kerja bilang ini, kenapa masih berangkat? Mata udah merah. Coba izin langsung ke HRD. Coba saya izin ke HRD, ya udah mangga aja. Nah, saya ke eye center lagi. Posisi eye center setengah hari kan, nggak nerima lah. Saya pulang. Nah, hari Seninnya saya ke eye center lagi. Di situ mata sudah koreng lah, sudah ada koreng putih-putih. Nah, saya bilang ke dokter, Pak, apakah ini yang putih-putih bisa bakal hilang? Itu tidak, Mas, bakal membekas. Nah, kalau hilang gimana? Itu harus cangkok kornea. Saya pulang, 1 bulan lah setelah kejadian, mata membusuk, sudah bernanah. Dari pihak perusahaan ya nggak ada tanggung jawabnya lah, nggak ada nanya-nanyain gimana atau keadaan saya gimana kan. Oke, Mas. Nah, saya potong dulu ya, Mas. Nah, jadi selama proses berjalannya kasus itu, Mas beberapa kali berobat ke puskesmas memeriksakan, itu pakai uang pribadi atau dari uang perusahaan? Pakai uang pribadi dulu. Pakai uang pribadi dulu. Nah, diganti nggak, Mas, setelah itu? Diganti. Diganti. Nah, di situ saya udah mulai sakit tuh, mata membusuk. Pokoknya keluar dari rumah pun saya nggak sanggup kena cahaya. Sampai kamar pun tidak dinyalain lah lampu, nggak dinyalain. Kakak saya mungkin gimana ya, risih lah ngelihat adiknya kesakitan terus. Nah, coba cari nomor HRD, nggak dapat. Nah, saya konfirmasi ke HRD. Nah, saya harus ke eye center lagi.
tidak ada sedikit pun tuh HRD yang nyamper ke rumah untuk menjemput, malah menyarankan saya harus pakai Grab ke sana. Kalau dari pihak perusahaan emang tanggung jawab ya jemput ke sini kan mas. Emang nggak ada sedikit. Nah saya coba ke sana dan hasil dokter ini harus rawat inap. Nah saya rawat inap di rumah sakit Cermai. Rawat inap 1 minggu. Nah di situ HRD bilang seperti ini mas. Mas punya BPJS atau kartu KIS enggak? Nah, saya bilang gini, ya punya. Mas, tolong minta kerjasamanya. Jangan bilang bahwa ini kecelakaan kerja. Biar kartu KIS-nya bisa dipakai. Nah, sedangkan saya kan gimana mata seperti ini kan kecelakaan kerja. Iya, betul. Dan di Kenapa lingkungan, pakai KIS kan? ya, Mas? di lingkungan kerja kan mas? Ya, Iya. kerjanya, ya, betul. Di lingkungan kerja. Kenapa harus pakai KIS? Nah di situ ya kakak saya mungkin udah sasa lah, intinya udah sasa aja. Yang penting adik saya cepat ditanganin oleh rumah sakit. Nah di situ harus bikin surat perjanjian, harus membohongi. Ya terpaksa kan mas. Yang penting adik saya bisa ditangani secepatnya. Berarti mas bisa ditangani secepatnya waktu itu? Iya. Nah setelah itu di rumah 3 hari tuh setelah pulang dari Cermai ya dirawat 1 minggu lah 7 hari ya. Nah saya mata udah nggak sanggup lagi menahan sakitnya, soalnya langsung ke saraf belakang mas. Nah saya dirawat lagi 4 hari di situ di Cermai lagi, dirawat 4 hari. Berhubung kakak saya ya intinya mau pakai dana umum, dana perusahaan, bahwa saya kan kecelakaan kerja. Di situ pakai dana umum selama 4 hari nggak ada perubahan mas, mata makin membusuk. Dari pihak rumah sakit Cermai bikin surat rujukan untuk ke rumah sakit Bandung Cicendo. Nah saya ke sana, dari rumah sakit Cicendo pun ya harus cangkok kornea. Nah ke sana mata pokoknya udah bocor lah, si kornea udah bocor. Nah dokter pokoknya udah bikin apa ya, jadwal operasi. Iya, jadwal operasi buat mas ya? Jadwal operasi. Nah saya operasi di bulan Februari 2019. Saya operasi pun cuma operasi penambalan untuk mencegah si kuman agar tidak sampai tembus ke saraf belakang, bukan untuk penglihatan. Nah saya operasi, setelah pulang operasi. Kalau boleh tahu mas, ketika operasi pencegahan biar kuman nggak masuk ke saraf belakang itu pakai dana pribadi atau apa mas? Pakai dana pribadi dulu. Pakai dana pribadi Dulu. Nah, setelah itu diganti atau tidak? Nah pas mau pengeklaman dana operasi, Iya. itu dipersulit mas. Nah gimana itu mas? Detailnya gimana? Nah orang tua kesana kan ke perusahaan sana, dan di situ orang tua perempuan pulang, ada berkas yang tidak terbawa lah, pulang ke rumah ngambil berkas, dan kakak saya ikut ke sana. Habis itu ya pihak HRD sama manajemen dan sama kuasa hukum lah, tiga kuasa hukum HRD. HRD-nya pakai 3 kuasa hukum. 3 kuasa hukum lah. Masnya nggak ada pendampingan? Nggak ada sama sekali, sampai mengancam lah. Kakak saya mungkin gimana ya, kayak yang dipersulit tuh, sampai bilang gini kakak saya, ini mau diganti tidak? Kalau tidak mau diganti ya udah saya sobek-sobek. Di situ dari pihak HRD
manajemen sama kuasa hukum. Ya kuasa hukum bertiga itu Iya. berdiri. Ya sempat Ada. sengap, Oh iya. sempat ngotot kuasa hukumnya juga. Nah di situ baru diganti. Diganti. Nah dari pihak keluarga juga mau ketemu bos besar lah, bos Korea. Itu dipersulit Mas. Gimana itu? Bilangnya gini, kalau mau ketemu bos kita harus bikin jadwal dulu katanya. Ya udah secepatnya bikin kan. Sampai sekarang pun belum tahu, Belum pernah Mas. belum pernah. Nah itu juga pas kejadian, ya intinya pas udah rame lah di media sosial, bos besar baru tahu bahwa saya kecelakaan kerja di situ. Intinya gimana ya, HRD tuh menutup-nutupi lah. Oh iya. Menutup-nutupi dari bos besarnya itu ya? Iya, ya bos besarnya juga sempat marah. Kenapa nggak bilang dari awal? Kalau bilang dari awal itu dana operasi ya pakai uang saya pribadi dulu lah. Dari situ mandor, supervisor dari pihak HRD pun dimarahin sama bos. Nah setelah itu bulan September lah, bulan September saya ada kabar, Mas. Ada kabar dari temen lah bahwa ada perpanjang kontrak. Nah, bahwa ada perpanjang kontrak. Nah di situ ada data-data nama kan di mading dekat pos satpam. Nah di situ ada data nama saya. Saya coba konfirmasi ke HRD untuk menanyakan kan, saya diperpanjang kontrak tidak. Nah HRD bilang Ibnu tidak diperpanjang kontrak. Alasannya apa itu Mas? Ya tanggung jawabnya selesai sampai kontrak, berlaku ya sampai kontrak. Udah kalau misalkan kontrak udah habis ya udah. Jadi kan kayak membuang sampah. Jadi selama saya kerja 2 tahun di situ apa fungsinya kan? Sedangkan saya kecelakaan kerja di situ kan, malah nggak, tanggung jawabnya nggak sepenuhnya. Nah, HRD bilang gini Mas, Ibnu tidak diperpanjang kontrak. Kenapa? Sedangkan saya biaya pengobatan masih belum cangkok kornea kan. Nah, coba Ibnu tanyakan ke HRD satunya, kata HRD si A tuh. Nah, saya coba tanyakan lagi HRD satunya. Ya tanyakan saya kenapa tidak diperpanjang kontrak Pak. Nah, jadi tanggung jawabnya ya sesuai kontrak. Nah untuk biaya pengobatan bisa di cover pakai BPJS bilang. Nah, sampai saat ini saya stop untuk berobat jalan kan. Ya mata pun sebenarnya mah sakit sih, masih sakit soalnya kan si benang jahitan masih ada. Masih ada di mata Mas? Di Masih sebelah ada kiri? sebelah kiri. Oh, iya. Si benang jahitan masih ada 3 lah, kalau nggak 3 belum terlepas. Ya, sampai saat ini ya alhamdulillah saya bekerja kan. Bekerja di mana Mas sebagai apa? Ya jadi kuli panggul, Di Panggul ya? kuli panggul pasar. Oke Mas, jadi kesimpulannya gini teman-teman, apa yang dialami oleh Mas Ibnu Alwan ini memang perusahaan selama kejadian atau peristiwa itu terjadi berarti hanya bertanggung jawab atas biaya operasi menghindari agar tidak ada kuman masuk ke area saraf ya Mas? Iya. Berarti tidak ada pertanggungjawaban atas biaya operasi untuk mata ya. Berarti mata sampai saat ini belum bisa berfungsi ya Mas? Belum Mas, Yang cuman cahaya doang lah. cuma cahaya doang yang bisa yang terlihat ya. Iya. Oke. Nah, jadi setelah kejadian itu ya, setelah kejadian kecelakaan kerja tersebut, Mas Ibnu Alwan mendapat kabar ya dari perusahaan bahwasanya daftar nama yang tidak diperpanjang kontraknya dan di situ terdapat Mas Ibnu Alwan. Iya. Nah, dan pada waktu itu memang alasannya hanya pertanggungjawabannya hanya sebatas sampai kontrak. Iya. Oke, jadi gitu teman-teman. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi
kalau kita bisa mendengar kita mendengar nih cerita langsung dari narasumbernya pada sore hari ini. Jadi kita bisa melihat gitu kan alur ceritanya seperti apa, kemudian peristiwa kejadian nyatanya itu seperti apa. Nah, jadi di sini cerdiknya perusahaan atau cerdiknya industri tempat Mas Ibnu Alwan bekerja, mereka tidak memperpanjang kontrak dalam kondisi Mas Ibnu Alwan yang setelah kecelakaan kerja atau setelah mengalami kecelakaan kerja, sehingga secara otomatis mereka dapat dikatakan mereka itu melempar tanggung jawabnya sebagai tempat Mas Ibnu Alwan ini bekerja, yang notabene seharusnya yang notabene seharusnya bisa membiayai hingga mata Mas Ibnu Alwan yang terkena lem ketika Mas Ibnu Alwan bekerja tersebut itu bisa kembali berfungsi secara normal. Tapi kenyataannya tidak, teman-teman. Apa yang dialami Mas Ibnu Alwan ini hingga 2 tahun, hingga hari ini 2 Mei 2020 ini, kondisi Mas Ibnu Alwan atau kondisi kesehatan mata Mas Ibnu Alwan ini tidak dalam keadaan yang baik, teman-teman. Jadi masih mata sebelah kiri ya, Mas ya. Mata sebelah kiri ini yang terlihat hanya cahaya, Mas. Hanya cahaya. Dan itu masih sakit, Mas. Masih sakit, Mas. Masih sakit ya. Ya kalau misalkan nggak kerja jadi kuli panggul, ya gimana mau beli obat mata kan? Iya, iya. Sedangkan perusahaan udah lepas tanggung jawab. Oke, teman-teman. Jadi itu ya. Ibaratnya gini, apa yang dialami oleh Mas Ibnu Alwan ini ketika proses atau terjadinya peristiwa, Mas Ibnu Alwan itu masih menyempatkan dirinya untuk bekerja. Bahwasannya apa? Mas Ibnu Alwan mengatakan itu adalah bagian dari pertanggungjawaban saya, kewajiban saya sebagai seorang karyawan ya, Mas. Iya. Sebagai seorang karyawan. Tetapi ketika kecelakaan kerja tersebut terjadi dan hingga saat ini kondisi kesehatan matanya belum baik, belum benar betul-betul baik, itu tidak ada hak yang diberikan atau tidak ada hak-hak yang diberikan perusahaan kepada Mas Ibnu Alwan. Dalam hal ini adalah memberikan pengobatan atau memberikan jaminan kesehatan, khususnya kesehatan mata kepada Mas Ibnu Alwan. Nah, jadi yang sangat menarik adalah, teman-teman, problematika buruh yang ada di Indonesia ini tidak hanya 1, 2, atau 3. Mas Ibnu Alwan ini hanya sebagian kecil atau menjadi contoh nyata. Realitanya itu kasus-kasus buruh atau kasus-kasus seperti ini tuh ada. Hanya saja banyak sekali perusahaan-perusahaan atau banyak sekali para pemodal-pemodal besar atau para industri-industri besar itu menutupi agar proses jalannya produksi atau proses jalannya perusahaan itu tetap berjalan dengan baik seperti itu. Nah, jadi sore hari ini kita mendengar secara nyata atau kita mendengar secara realita bagaimana kondisi karyawan atau bagaimana kondisi buruh yang ada di Indonesia ketika mengalami kecelakaan kerja, bagaimana memberikan kewajibannya dan tidak, bagaimana hak-haknya itu tidak diberikan sebagaimana mestinya, teman-teman. Nah, ini menjadi problematika tersendiri dan ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah, bagi pemangku kebijakan yang notabene seharusnya mampu mengawasi dengan cermat, seharusnya mampu mengawasi dengan teliti apa yang terjadi di dalam perusahaan-perusahaan yang dalam hal ini seperti Mas Ibnu Alwan alami gitu kan. Nah, dan kalau boleh tahu, Mas, setelah kejadian Mas Ibnu Alwan diputus ya, atau habis kontrak bahasa perusahaan atau Iya, habis kontrak. Bahasa kita yang mungkin itu diputus hubungan kerja secara sepihak ya. Sepihak, gitu. emang sepihak. Kan, padahal memang Mas Ibnu Alwan kan masih mengalami bekas kecelakaan kerjanya ya, Iya. Mas ya. Nah, setelah kejadian itu, apakah ada upaya yang dilakukan oleh Mas Ibnu Alwan dan keluarga buat melawan perusahaan tersebut? Ya, upaya gimana ya, Mas? Mau pakai kuasa hukum sedangkan biaya kan nggak ada. Iya. Yang buat beli obat aja kan sampai saya kerja sendiri kan, jadi kuli panggul. Gimana? Berarti tidak ada upaya ya, Mas? Belum ada upaya ya? Belum. Tidak ada ya, Mas? Karena Mas Ibnu Alwan sendiri sebenarnya masih ibaratnya masih geram lah ya, masih geram. Nah, ibaratnya masih mau memperjuangkan lah ya hak-haknya Mas Ibnu Alwan. Tapi memang bukannya tidak ada upaya, tapi memang keterbatasan upaya yang bisa dilakukan ya, Mas. Oke, teman-teman. Nah, jadi setelah kejadian yang dialami oleh Mas Ibnu Alwan ini bukan berarti tidak ada upaya dari Mas Ibnu Alwan, tetapi memang keterbatasan ini yang menjadi persoalan tersendiri, teman-teman. Memang akses informasi, akses bantuan hukum, akses
keterbukaan informasi dan lain sebagainya bagi teman-teman buruh ini masih sangat terbatas. Nah, seperti apa yang dialami Mas Ibnu Alwan ini memang tidak terjangkau atau tidak bisa menjangkau bantuan hukum, sehingga kasus yang dialami oleh Mas Ibnu Alwan ini terbengkalai hingga 2 tahun yang akan datang, hingga saat ini teman-teman. Nah, jadi obrolan kita sore hari ini adalah berkesimpulan bahwasanya memang di dalam sistem kapitalis ini, di dalam sistem kapitalisme ini, di mana industri dijalankan dengan prinsip ekonomi yang sangat menindas teman-teman, di mana mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal atau mengeluarkan kewajiban sekecil-kecilnya, seperti yang dialami oleh Mas Ibnu Alwan ini merupakan contoh kecilnya. Bahkan masih ada lagi contoh-contoh di luar sana yang mungkin sampai saat ini belum ada yang berani speak up. Nah, maka dari itu sore hari ini saya mengajak Mas Ibnu Alwan untuk speak up, di mana kita berusaha mengajak teman-teman merasakan apa yang dialami oleh buruh-buruh yang ada di Indonesia, seperti Mas Ibnu Alwan alami seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah di dalam sistem kapitalisme ini buruh selalu dijadikan objek perah atau dijadikan sapi perah oleh para pemodal, oleh para pemilik industri dan perusahaan. Dia diambil tenaganya, dia dimintai kewajiban-kewajibannya, tetapi hak-hak yang diberikannya kadang tidak diberikan sebagaimana mestinya. Dan ini menjadi problematika tersendiri teman-teman. Nah, maka dari itu sore hari ini saya berharap ketika saya sudah memberikan cerita secara nyata dan mendatangkan narasumbernya secara nyata mengenai problematika buruh yang ada di Indonesia, harapannya teman-teman ayo berani speak up, teman-teman berani menyuarakan apa yang harus disuarakan, tidak perlu takut dan tidak perlu ragu-ragu lagi. Kita ini apabila kita menyuarakannya secara bersama-sama dan kita menyuarakannya secara lantang, insya Allah perjuangan yang kita lakukan ini tidak akan mengkhianati hasilnya seperti itu. Nah, Mas Ibnu Alwan, mungkin sebagai pesan penutup ya di sore hari ini, kira-kira pesan penutup apa dan harapan apa yang ada pada Mas Ibnu Alwan, atau harapan apa yang ada di dalam keluarga Mas Ibnu Alwan, entah baik bagi pemerintah, bagi pihak perusahaan, atau bagi teman-teman yang lain, Mas, seperti itu. Ya, saya harapkan mah yang tadinya normal maka ya harus normal kembali. Iya. Sedangkan harus cangkok kornea, biaya dari mana, Mas? Beli korneanya aja kan sampai 20 lebih. Sampai 20 lebih, Mas. 20 lebih. Belum setelah operasi kan, check up terus. Itu beli korneanya saja 20, belum biaya operasi. Uang dari mana kan? Sedangkan sekarang perusahaan lepas tanggung jawab. Ya seperti buang sampah lah. Jadi HRD-nya tuh gimana ya? Kayak nggak ada otaknya, Mas. Nggak ada trik manusianya lah. Padahal masih, ya intinya masih cerbon lah. Iya. Gimana? Ini mah ya kayak gitu, susah. Emang perusahaan itu tuh bermasalah terus, Mas. Mas. Bermasalah. Iya, saya juga sempat dengar katanya kemarin juga sempat ada kejadian lagi ya. Iya. Ada kejadian lagi, cuma memang nggak begitu parah seperti Mas itu ya. Iya. Cuma memang Tidak. saya dengar juga perusahaan tersebut memang bermasalah kembali gitu kan, mengenai mengenai K3 lagi ya, keselamatan kerja lagi ya. Dan yang terbaru teman-teman ya, saya mendapat kabar yang terbaru, perusahaan tersebut sampai saat ini memang kebutuhan K3 itu masih sangat minim, atau keselamatan kerja bagi karyawan atau buruh itu masih sangat minim. Lanjut, Mas. K3-nya juga nggak ada, Mas. Belum ada, Mas. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, sedangkan mau apa ya, saya kan kerja di bagian profil Apa itu itu, Mas? apa ya, perapihin kusen-kusen kamar mandi. Iya, iya. Kacamata patah, kalau tidak ada bekasnya susah, Mas. Harus ada bekasnya. Untuk dapat yang baru. Iya. Susah aja, susah. Berarti unsur-unsur dari K3 atau keselamatan kerja itu memang belum menunjang ya, Mas ya? Belum. Dan itu perusahaan tersebut memang selalu bermasalah ya, Mas ya? Bermasalah. Nah, teman-teman, jadi tempat 2 tahun yang lalu
2 tahun yang lalu kejadiannya Mas. Iya. 2 tahun yang lalu kejadian Mas Ibnu Alwan memang terkenal, memang saya juga sering mendapat kabar atau terkenal memang keselamatan atau unsur-unsur dari kategori itu tidak dipenuhi teman-teman. Dan ini menjadi perhatian khusus bagi dinas terkait atau bagi instansi terkait harus segera menindaklanjuti perusahaan-perusahaan bandel yang ada di wilayah Cirebon dan khususnya di wilayah Jawa Barat. Lanjut Mas Ibnu Alwan, apa yang mau disampaikan kembali atau ada harapan apa Mas Ibnu Alwan ke depannya untuk perusahaan atau pemerintah seperti itu? Ya harapan saya mah pemerintah juga ya harus tahu lah bahwa perusahaan yang seperti ini tuh ya harus musnahkan lah. Ya karena saya bilang seperti ini ya karena saya sudah geram. Ya banyak lah karyawan-karyawan yang sudah geram. Karena gimana? Banyak ancaman, perusahaan itu banyak ancaman. Mau membangun serikat pun menolak. Menolak. Kan adanya serikat itu untuk membantu karyawan. Ya, betul sekali. Untuk mengorganisir karyawan. Iya. Malah ini mah nggak mau kan. Menolak ya Mas. Menolak. Ya sempat ada yang di PHK 18 orang dari perusahaan tersebut. Susah Mas. Ya dari desnakernya juga sebenarnya mah tahu. Cuma ya gimana? Kurang tahu aja gitu ya. Iya. Oke, ini menjadi tamparan tersendiri ya untuk instansi terkait bahwasanya di sini bukan kami atau bukan kita berbicara menjelek-jelekan atau apa, tapi ini realita yang dialami oleh karyawan-karyawan atau buruh-buruh yang ada di Indonesia, khususnya pada kali ini contoh kasus atau kasus yang dialami oleh Mas Ibnu Alwan. Nah, harapan kedepannya Mas untuk perusahaan apakah harus tetap bertanggung jawab kah atau harus seperti apa Mas? Ya harus tanggung jawab Mas. Harus bertanggung jawab. Harus tanggung jawab. Oke, nggak apa-apa. Saya tidak bekerja di situ juga. Yang penting saya nuntut mata saya harus normal kembali. Normal kembali. Yang tadinya bisa melihat, ya harus bisa melihat kembali. Yaitu cangkok kornea kan. Cangkok kornea pun masih 50-50 Mas. Masih 50. Gimana itu Mas? Jadi ya kalau misalkan nggak cocok sama Korneanya? bola matanya ya Ya. tidak ada harapan untuk melihat. Masih 50-50. Sedangkan saya putus kontrak sepihak. Nah, berarti setelah kejadian itu mungkin ini Mas Ibnu Alwan pernah melamar ke industri-industri lain nggak? Belum Mas. Belum pernah ya? Sedangkan mata saya kan cacat. Ya, jelas ya Mas ya. Jadi ini juga teman-teman apa namanya yang menjadi problematika adalah perusahaan-perusahaan atau di industri-industri dengan sistem kapitalisme seperti sekarang ini tidak mau menerima karyawan-karyawan atau buruh-buruh yang memiliki kekurangan atau yang tidak bisa bekerja secara optimal. Sebab apa? Sebab hal tersebut bisa mengganggu jalannya produksi dan bisa mengganggu jalannya arus lalu lintas dari modal itu sendiri, teman-teman. Contoh kasusnya adalah Mas Ibnu Alwan. Mas Ibnu Alwan sampai saat ini memang belum bekerja karena memang kita perlu sadari secara nyata, kita perlu sadari secara bersama-sama. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mau menerima kekurangan. Jangankan kekurangan ya Mas ya, ibaratnya Iya. kurang tinggi badan aja sekarang tidak ada yang mau, yang tidak menerima ya Mas. Seperti itu. Ya yang minus saja kan tidak nerima. Iya. Apalagi ini kan cuma satu Iya. penglihatan. Perusahaan mana yang mau nerima? Oke, berarti kesimpulannya dari Mas Ibnu Alwan adalah Mas Ibnu Alwan masih menghendaki adanya pertanggungjawaban dari perusahaan dan menghendaki ada instansi terkait yang harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan bandel ya Mas. Iya. Oke, jadi teman-teman kesimpulan sore hari ini apa yang dialami oleh Mas Ibnu Alwan adalah Mas Ibnu Alwan masih menghendaki atau masih memiliki semangat untuk melawan atau masih memiliki semangat. Jadi kesimpulannya apa yang dialami Mas Ibnu Alwan ini memang menjadi tamparan yang keras bagi kita semua, rakyat-rakyat kecil, bagi kita semua buruh-buruh atau karyawan-karyawan yang berada di industri manapun, yang berada di perusahaan manapun. Ini menjadi tamparan keras bahwasanya kita sebagai rakyat kecil atau sebagai buruh dijadikan sapi perah atau dijadikan objek-objek perahan bagi para kapitalis atau bagi para pemodal besar. Nah, pesan penutup yang disampaikan oleh Mas Ibnu Alwan adalah Mas Ibnu Alwan masih menghendaki adanya pertanggungjawaban dari perusahaan dan menghendaki adanya instansi terkait bertindak tegas atas perusahaan-perusahaan yang membandel atau atas perusahaan-perusahaan yang telah
tidak memberikan hak-hak kepada buruhnya. Nah, dengan demikian ini menjadi perjuangan bersama, ini menjadi perlawanan bersama, baik buruh, mahasiswa, rakyat miskin kota. Kita harus berjuang bersama, sama-sama suarakan, mari kita sama-sama perjuangkan apa yang menjadi hak-hak kita dan apa yang menjadi semestinya kita miliki, teman-teman. Dengan demikian inilah yang bisa saya sampaikan dan ini yang bisa kami berikan secara nyata dan secara realita, kita ceritakan secara realita. Terima kasih atas atensi teman-teman, terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Salam rakyat yang melawan.